tahun-tahun yang penuh kekacauan ini berisi beberapa poin. Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah, tasaddaqu fiha kazibun. Pada waktu itu nanti akan dianggap benar orang-orang yang suka berdusta. Jadi orang-orang yang penjilat, orang-orang yang pendusta, orang-orang yang suka mengambil muka, itu dia dianggap benar. Itu yang paling berbahaya. Ini sifat orang-orang munafik. Padahal Al-Quran mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya posisi orang munafik itu adalah tempat yang terbawah dari api neraka. Maksudnya dia akan menjadi kerak-kerak api neraka. Dan kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa yukazzibu fiha as-sadiqu. Akan dianggap dusta oleh orang-orang yang jujur. Orang yang benar, orang yang jujur itu akan dianggap dusta, akan disingkirkan. Kenapa orang yang jujur kok disingkirkan? Alasannya tidak bisa dibawa bekerja sama, tidak ada toleransi. Masa toleransi terhadap maksiat, judi, pergaulan bebas, korupsi, entah apa lagi? Tidak ada toleransi terhadap hal-hal yang berbau maksiat dan hal-hal yang berbau kesyirikan. Tapi itu akan terjadi, kata Rasulullah. Ini namanya tanbih, peringatan, jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi, biarlah sedikit sekali yang terjadi dan mudah kita untuk mencegahnya. Itu yang dikatakan tadi, wa yukadzibu fiha as-sadiq. Akan dibenarkan, akan dituduh dustalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus itu akan disingkirkan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa yu'taminul khainu. Akan diberi amanahlah orang-orang khianat. Jadi orang-orang yang khianat itu akan dipercaya. Masyarakat sudah tahu itu adalah orang khianat, tetapi karena dia punya kekuasaan, dia tetap dipercaya. Masya Allah. Itu yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'taminul khainu. Akan dipercayalah orang-orang yang sebetulnya dia adalah pengkhianat. Kemudian yang kelima, yang keempat kata Rasulullah, wa yukhawwinu fiha al-amin. Yukhawwinu itu artinya akan dikhianati. Fiha pada waktu itu al-amin, orang yang jujur. Nah, orang-orang yang jujur akan disingkirkan, akan dikhianati. Orang-orang yang khianat akan diangkat menjadi pemimpin. Masya Allah. Ini jangan sampai terjadi. Peringatan dari Rasulullah SAW. Jangan sampai terjadi. Ini namanya sinyalemen dari Rasulullah. Harus terjadi. Memang terjadi. Cuma dengan peringatan ini jangan sampai terjadi pada diri kita, keluarga kita, jangan sampai terjadi di negara kita. Kalaupun terjadi, harus diminimalisir melalui dakwah, pendidikan, dan penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kelima, kata Rasulullah SAW, wa yantiqu fiha rawaibidah. Akan banyak berbicara pada waktu itu adalah ruwaibidah.
Nah, istilah ruwaibidah inilah para sahabat tak pernah mendengarnya. Sehingga para sahabat bertanya, engkau menyatakan ya Rasulullah, wa yantiqu fiha ruwaibidah, akan banyak berbicara pada waktu itu ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Kami tidak pernah mendengarnya. Nama orang pun tidak ada, nama suku pun tidak ada. Apa itu si ruwaibidah? Kata para sahabat, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah, rajulun, seseorang, tabi'un, yang mengikutkan hawa nafsunya, yantiqu bihil ammah, walaupun dia berbicara menurut keinginan hawa nafsunya, tapi dia membicarakan atas nama kepentingan umat, kepentingan umum, padahal dia adalah orang yang mengurus kepentingan pribadinya atau hawa nafsunya. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah peringatan dari Rasulullah. Rajulun tabi'un yantiqu bihil amma, laki-laki yang mengikutkan hawa nafsunya tapi berbicara terhadap kepentingan umat. Dia sebetulnya bodoh, dia adalah orang yang rendah pikirannya, tapi dia diikuti oleh umat. Kenapa? Karena dia berada pada jajaran pemilik kekuasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan ini kita selalu menghadapi tantangan. Ibarat lautan yang penuh dengan gelombang. Tidak ada lautan yang tidak bergelombang. Seperti itulah kehidupan ini, tidak ada yang tidak menghadapi cobaan dan ujian. Kalau kita sudah berhati-hati dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Palestina saat ini dibantu oleh banyak negara yang pada awalnya memusuhi, mudah-mudahan menjadi kenyataan. Palestina, bangsa mereka yang berjihad itu setiap melemparkan bom menyatakan, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan. Bukanlah kami yang melemparkan senjata, melemparkan bom, tapi Allah lah sebetulnya yang melemparkan, karena tidak ada yang bergerak di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, tapi sesungguhnya Allah lah yang melemparkannya. Waliyubliyal mu'minina bala'an hasanan, kepada orang mukmin diberikan ujian-ujian untuk kebaikan mereka sendiri. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita mengambil pelajaran dari banyak peristiwa di alam semesta ini. Banyak peristiwa yang terjadi, ketidakadilan, kesombongan, kezaliman. Makanya kita harus selalu berdoa, fansurna anil qaumiz zalimin. Ya Allah, jauhkanlah kami, tolonglah kami dari kejahatan orang-orang yang zalim. Minal kafirin, kejahatan orang-orang kafir. Minal munafikin, kejahatan dari orang-orang munafik. Firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu betul-betul beriman,
dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan karunia-Nya yang diturunkan dari langit dan diterbitkan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.